nanging negari pundi ingkang dapat dibasa perlu eko sawiji abdi luwih basa sepuluh mula marang kawitan rumput-rumput bergoyang berdebu anak yang kata Aing para jawata engkang kasongsongan yang koso terinjak-injak dimakan truel kasongko ngerti kakung empah oro truel berlari dikejar-kejar sapi ada engkang samya berlaras nanging bodohnya pas hari limat sapi bersendogro ditekan harimau hari gajah ulo harimau dibedil manusia digotong-gotong di persembaran raja kamu itu ganggu terus toh. Pak Denny sedang latihan serius ini serius. Oh alah, Pak D itu tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Saya memang sengaja mengganggu latihanmu, Pak D, karena kesenian semacam itu sudah masanya dibuktikan, harus berubah. hati-hati Lek ngomong Lek. Wayang ini kesenian adiluhung Lek, kesenian warisan nenek moyang kita. Harus kita pudi-pudi, harus kita lestarikan bersama. Adiluhung apa? Warisan apa? Wayang itu kesenian feodal, kesenian yang hanya menceritakan kehidupan para raja, kerabat raja, dan para penguasa di sekitar istana. Di dalam wayang, kerajaan, negara itu hanya dipimpin oleh seorang raja. Kaulo cilik tidak terlibat sama sekali, Pak D. Pak, ini bahaya, ini sudah menyekat politik ini. Ini harus diluruskan ini. Diluruskan? Diluruskan bagaimana? Lauknya saya tidak hebat. Nanti tidak diluruskan. Dalam pikiranmu itu diluruskan. Kamu itu harus tahu bahwa wayang ini adalah salah satu puncak perjalanan estetika orang Jawa. Wayang ini seni multimedia. Segala bidang sedang ada di dalamnya, Lek. Ada seni rupanya, seni musiknya, seni sastranya, seni teater yang gitu itu ada dalam wayang, Lek. Apa budaya Mbak itu? Belum lagi ajaran-ajarannya, Lek. Dalam, Lek. Maka dari itu, bagi orang Jawa, wayang itu bukan hanya sekedar tontonan, tetapi tuntunan hidup. Itu Lain siap. itu salah. Itu karena wayang itu sebagai tuntunan hidup. Ini sangat berbahaya bagi kita, karena ia menuntun, membimbing dan mempertebal rasa feodalisme kita. Terus dengan begitu wayang akan menghambat proses perjalanan demokratisasi yang dicita-citakan oleh bangsa kita. Nah ini kan kalau diteruskan berbahaya. Kamu kok bisa menyimpulkan demikian? Itu nalarmu bagaimana? Coba saya tak tanya, Pak. Ya, silahkan. Dalam perang Bratayuda, perang besar itu, berapa ribu prajurit masih yang menjadi korban, Pak? Ya banyak, Noleh. Banyak. Mereka itu 100.000 Lek. Mereka gugur membela negeri. Pahlawan mereka. Nah, coba bayangkan, beribu-ribu prajurit mati berkalahan. Istri mereka menangis dan menjadi janda. Terus Anak mereka kelaparan, tapi tidak sedetik pun
ada situasi juga yang dilukiskan di sana. Diceritakan pun tidak. Tapi kalau seorang Abimanyu mati, seluruh negeri menangis, berkabung, pakai jelas di sana. Kalau cilik itu tidak dihitung, ada saja tidak apalagi dihitung. Kamu itu trondolo. Kamu itu trondolo. Nonton wayang saja tidak pernah ceramah soal wayang. Apa tidak trondolo itu namanya? Nih, di dalam wayang itu ada kaum ciliknya, ada rakyatnya. Namanya Marengkong. Semagare Pedro Bagong. Oh, eleng-eleng jalan sekolahan. Jalan sekolahan yang ini. Pak D, kuno kawan itu bukan rakyat. Mereka itu dewa yang sudah ngejawantah jadi rakyat. Rakyat yang posisinya sangat dekat dengan para penguasa. Pokoknya hanya mereka, orang-orang di lingkungan para penguasa yang dihitung, yang bisa bersuara dan juga mungkin sedikit usul dapat bagian rezeki, proyek dan seterusnya deh. Sedangkan kaulo cilik yang lain tidak punya hak apa-apa, bahkan mati hidupnya pun diserahkan oleh para penguasa. Sedikit pun ya, sedikit pun hak yang diberikan dari atas itu selalu kita tahu. Padahal dari dulu sampai sekarang hak yang diberikan dari atas itu juga selalu tidak penuh lagi. Boleh berbeda pendapat, tapi pakai tawi toh. Boleh pentas di sini, tapi pakai tawi lah. Boleh usul dan tidak setuju, tapi boleh pasang bendera, pasang bulbul, unjuk rasa, demonstrasi, tetapi selalu pakai taksi deh. Jadi tidak penuh. Jadi hak itu harus kita minta. Jangan menunggu pemberian dari atas. Harus kita minta. Kalau perlu kita rebut deh. Jangan begitu lah. Lah iya no. Jangan begitu loh. Nah, terus gimana? Saya terpaksa daripada Sabto ini. Sini. Saya itu tidak menyalahkan kamu. Saya tidak menyalahkan kamu. Banyak orang seperti kamu itu yang sekarang stres melihat situasi. Mereka itu tidak salah. Mereka itu orang-orang yang konsisten dalam arah perjuangan bangsa kita. Tetapi kalau mereka itu sampai stres, lalu nekat, wah, itu namanya gigi mongso. Jadi beban mereka. Beban gimana deh? Jangan ngawur loh Pak D kalau bicara. Jangan ngawur. Ya beban oleh. Wong mereka itu sebenarnya tidak tahu bahwa demokrasi yang ditancapkan oleh para pendiri Republik ini sejak 58 tahun itu sebenarnya belum tumbuh di masyarakat. Baru berada di kepala, keluar lewat mulut menjadi kata-kata, belum menjadi sikap, belum menjadi pandangan hidup dan keluar sebagai perilaku. Belum, masih jauh, baru di kepala. Merentol. Lalu Sebenarnya di hati masyarakat kita, lubuk jiwa bangsa kita masih tumbuh sebuah pohon. Dia akarnya menancap kuat di hati masyarakat. Pohon itu adalah pohon feodalisme. Akarnya kuat, menancap kuat dari masyarakat. Benih feodalisme itu sudah tertanam sejak ratusan tahun yang lalu. suwe kan? Oh iya, sejak zaman Mataram hingga sekarang ini. Belum tergoyahkan.
Jadi sangat salah kalau kamu dan teman-teman kamu itu mau memanen buah demokrasi sekarang ini. Dia ngomongso itu. Wong demokrasi itu mau tukul kok harus panen. Wah, kalau begitu begini saja, Dik. Pohon feodalisme itu harus kita cabut ke akar-akarnya. Ya jangan loh. Kok dicabut begitu? Rakyat kaget deh. Kaget. Iya jodoh. Itu namanya revolusi. Padahal tidak ada revolusi nilai dalam arti perilaku. Perilaku manusia itu akan berubah secara perlahan-lahan. Namanya evolusi. Wah, ternyata Pak Diku hebat juga ya. Wawasannya jauh ke depan. Gagasannya oke. Padahal Tapi jualnya kok tetap payang. dari tadi kamu ke soal wayang terus kok. Sekarang saya tanya, apa kamu tega kalau wayang itu dimatikan? Apa kamu lihat dari wayang itu dihentikan? Ayo jawab dengan jujur. Jangan pusing. Wah, ya jangan dihentikan atau dimatikan loh Pak Dik. Tapi Pakai tapi ya. Harus pakai tapi. Kalau itu sebuah wayang itu sebuah pohon, dia akan buah tumbuh dengan subur. Nanti ranting-rantingnya, dahan-dahannya kita pangkasi. oh, dipangkasi. Ya bisa kita garap, kita kami campurkan, kita stek, kita cangkok. Nah, nanti kalau sudah berbuah dan buah, rasa baru, visi baru. Tapi apa ada di wayang yang seperti itu? Ada boleh. Wayangnya Pak Dik. Wayangnya Pak Dik. Oh iya, Pak Dik. Oh iya. Iya. Ya. Tapi lakonnya apa sih lo? Wah ini lakon baru. Apa? Judulnya. Urung-urung judul lakonnya urung-urung yuk. Oh lakonnya. Ya. Lakonnya mau tahu? Udah keren. Percintaan. Wah, Judulnya kasih tak sampai. Wah,